Ya, Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus pada hari Pentakosta. Misinya, tujuannya supaya para murid-murid itu memiliki kuasa yang supranatural, memiliki kuasa keberanian untuk memberitakan Injil ke berbagai pelosok kota dan dusun. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mengatakan, penuhlah dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ini memang momentum bagi para murid untuk diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Berani memberitakan firman, berani memberitakan Injil ke semua tempat. Tapi bagi kita Bapak Ibu, kita dipenuhi, ditinggali, dan didiami oleh Roh Kudus itu, saatnya waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, yang dicatat dalam Efesus pasal 1 ayat 3 tadi, jangan lupa. Ya, itu saatnya bagi kita, orang percaya di zaman sekarang. Jadi maka kita tidak perlu menanti dan menunggu hari Pentakosta untuk mau dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Jangan, salah lagi pemahaman kita itu. Bagi kita yang percaya sudah kita terima Roh Kudus itu waktu kita bertobat terima Yesus. Maka waktu kita merayakan hari Pentakosta setiap tahun, apa maknanya buat kita yang sudah menerima Yesus dan sudah menerima Roh Kudus? Itu menjadi pengingat buat kita supaya hidup kita ke depan terus menerus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagi orang yang belum bertobat terima Yesus, momentum peringatan hari Pentakosta itu menjadi kesempatan termahal dan terindah buat mereka. Pilih keputusan di momen Pentakosta ini untuk sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Supaya itu menjadi pengalaman yang indah. Diawali orang itu, didiami dan dikuasai oleh Roh. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, sekali lagi, waktu kita sudah sungguh-sungguh berdoa terima Yesus, itulah momentum buat kita. Kita telah dipenuhi, kita dipimpin, didiami, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian, tugas pemberitaan Injil itu tidak perlu lagi nanti atau kapan. Tidak perlu lagi kita tunggu dulu nanti hari Pentakosta tahun depan. Baru saya berkatakan itu salah. Waktu kita bertobat terima Yesus, pada saat itu juga kita telah didiami oleh Roh Kudus. Maka jadikanlah hidup yang sudah dalam Kristus itu untuk apa? Selalu terus menerus memberitakan Injil dimanapun dalam situasi apa. Roh Kudus Bapak Ibu juga hadir dalam menginsapkan atau menyadarkan orang akan segala dosanya. Roh Kudus juga menyadarkan orang untuk bertobat, untuk datang pada Tuhan sebagai juru selamat. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 9, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa kalau kita bisa menyadari, bisa memahami, bisa mengerti kita ini orang berdosa, itu karena Roh Kudus yang menyadarkan kita sebenarnya. Kalau akhirnya kita sadar perlu butuh Yesus, maka kita buka hati dan pikiran bertobat kepada Dia. Itu tidak lebih tidak kurang. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus saja. Maka artinya Bapak Ibu, kita ini bertobat sebenarnya bukan karena keinginan kita. Bukan karena kerinduan kita, kita ingin bertobat atau hidup lebih baik. Enggak. Mengapa? Karena pada dasarnya virus dosa, benih dosa, turunan dari Adam dan Hawa itu telah mengkontaminasi, telah menular semua manusia di dunia ini dalam setiap generasi. Itulah yang menjadi sebab penyebab kecenderungan manusia selalu ingin melawan Tuhan, berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat curang. Artinya, tidak akan mungkin kita ini ada kesadaran dengan sesadar-sadarnya, ada kesadaran dengan kesadaran sendiri untuk mau bertobat atau berubah, kalau bukan karena pekerjaan Roh. Maka ini harus kita syukuri pentingnya peranan Roh Kudus di dalam hidup kita.
Maka cara kita mensyukurinya adalah mari kita berikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat untuk apa? Dipimpin, dikuasai, dan diarahkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga waktu kita berbicara harus dengan lemah lembut. Waktu kita melakukan tindakan dan perbuatan kita harus juga di dalam pimpinan dan arahan Roh Kudus. Roh Kudus lah yang bekerja sehingga bisa melahir barukan kita secara rohani. Dan akhirnya kita masuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya di sini Bapak Ibu dikasih oleh Kristus tanpa seseorang didiam oleh Roh Kudus. Tidak mungkin bertobat dan tidak mungkin masuk surga. Itulah saking pentingnya Roh Kudus ini sebenarnya. Sama pentingnya dengan Allah Bapa dan Allah. Roh Kudus ini. Karena mereka adalah Allah. Karena tanpa dilahirbarukan oleh Roh Kudus kita untuk bertobat, tidak mungkin kita masuk kerajaan Allah. Maka tadi saya sudah singgung, orang yang mengeraskan hati, orang yang menolak Roh Kudus melembutkan hatinya, mengubah hatinya, sebenarnya orang ini sedang menolak untuk masuk kerajaan Allah. Juga sama artinya menolak berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus juga diam dan bekerja di dalam hati kita orang percaya. Dan itu bisa kita lihat. 1 Korintus 6 ayat 19 jelas sekali dikatakan Bapak Ibu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bayi Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Apa artinya Bapak Ibu? Waktu kita sungguh-sungguh bertobat tidak hanya secara pribadi, itulah awal mula kita menerima Kristus tapi juga menerima Roh Kudus. Ayatnya sudah jelas tadi pakai kata istilah mata. Maka itulah awal mula kita dikuasai, didiami oleh Roh Kudus. Maka itulah alasannya kenapa Tuhan bilang tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus atau Roh Tuhan. Maka untuk itu Tuhan bilang Roma pasal 12 ayat Roma pasal 1 12, jaga kekudusan, jaga kesucian. Itu kan alasannya. Karena Roh Kudus ada di hati dan hidup kita. Maka salah satu implikasi taktis atau tanda seseorang yang sudah bertobat pada Tuhan dan juga sudah dipimpin dan didiami oleh Roh Kudus, gampang. Gampangnya gimana? Kebiasaan merokok harus diputusin. Kebiasaan mengkonsumsi miras, mabuk-mabukan, narkoba harus tinggalin. Harus. Sebagai bukti nyata bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, bahwa tubuh kita ini adalah bayi Roh Kudus. Contoh lain Bapak Ibu, memakan makanan yang sehat. Itu wajib kita lakukan. Karena tubuh kita ini tempat tinggalnya Roh Kudus atau Allah. Sama, kebanyakan makan sampai obesitas. Harus bertobat. Harus kita tinggalkan itu. Mengapa? Karena tubuh kita ini tempat tinggal Roh Kudus, di mana Roh Kudus mau, kita harus sehat. Karena yang kesehatan diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan mau masih memakai kita, hidup kita di dunia ini untuk jangka waktu yang lama melayani Tuhan. Ini penting loh Bapak. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Artinya orang yang dipimpin, orang yang sudah diam oleh Roh Kudus, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang ada di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Harus sama dengan Roh Kudus.
Harus nggak boleh bertolak belakang, nggak boleh berbeda. Apa contoh konkret kesamaan sifat perilaku Roh Kudus yang harus juga ada dalam diri kita? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gampang. Kalau semua hal-hal itu ada di dalam hidup kita, ada dalam tindakan dan perbuatan kita, itu berarti Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Tapi kalau Galatia 5 ayat 22 sampai 23 sama sekali tidak ada dalam hidup kita. Tidak ada kasih, tidak ada sukacita semangat, tidak ada kesabarannya, tidak ada kemurahannya. Tapi yang ada adalah Galatia pasal 5 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, kecemaran, hawa nafsu, keegoisan, kesombongan, individualisme, hedonisme, apalagi percideraan. Itu tandanya bahwa kita tidak didiami oleh Roh Kudus, tapi didiami oleh roh kuda. Pengendalian diri disebut juga di dalam Galatia pasal 5 22 sampai 23. Bagian dari tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa maksudnya pengendalian diri? Mengendalikan emosi Bapak Ibu. Tidak cepat, tidak mudah gampang marah. Itu bagian bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus. Mengendalikan emosi, mengendalikan kemarahan. Dan mesti juga apa? Mengendalikan diri dari makanan, minuman yang tidak sehat. Itu harus jauh dari hidup kita. Termasuk juga mengendalikan diri dari ya nafsu makan yang berlebihan. Ini harus bisa juga kita kendalikan itu. Kalau nggak bisa kita kendalikan itu, berarti Roh Kudus belum ada dalam hati kita. Mata kita juga harus bisa kita kendalikan. Untuk tidak kita pakai melihat gambar-gambar yang tidak penting, yang tidak berguna, kan gitu Bapak Ibu. Pikiran kita juga harus bisa kita kendalikan. Untuk tidak menjadikan pikiran kita ini menjadi tong sampah. Mengingat dan menyimpan apa? Hal-hal yang buruk dan najis. Mengendalikan diri, salah satu tanda orang dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan kita orang percaya sadar akan kehadiran Kristus. Contohnya Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang diutus, yang akan kuutus dari Bapa, yaitu Roh Kudus kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, dia akan memiliki antusiasme, semangat, penghiburan, menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, dan tantangan dalam hidupnya. Kalau kita didiami oleh Roh Kudus, maka persoalan pergumulan yang ada tidak boleh menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Tak boleh. Walaupun kita sedang punya masalah, persoalan, dan pergumulan. Karena kita punya roh Allah yang memampukan kita, menguatkan kita untuk tetap melayani dia walaupun di tengah-tengah kesulitan dan persoalan. Karena kita punya penghibur, yaitu roh Allah sendiri. Jadi kalau ada orang melayani Tuhan hanya mau tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa kekurangan, itu nggak layak jadi hamba Tuhan tuh. Karena sama Bapak Ibu, Tuhan Yesus waktu dia hidup di dunia ini aja sudah lahir di tempat yang tidak layak kan. Menjalani kehidupannya juga sama. Mengalami persoalan, masalah, pergumulan, masalah ekonomi juga. Apalagi dia tinggal bersama-sama dengan orang tuanya secara manusia ya. Yusuf hanya sebatas tukang kayu kan Bapak Ibu. Itu artinya apa? Keterbatasan. Tapi situasi yang dialami oleh Yesus tidak menghalangi dia untuk tetap konsisten pada misinya, pada visinya, memberitakan isi hati Tuhan sendiri. Kenapa Yesus bisa kuat sampai dia mati di kayu salib? Karena dia adalah Allah.
Karena di dalam dirinya ada roh Allah yang bekerja. Maka inilah yang sebenarnya yang dimaksud oleh bagian ini. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita memampukan, menguatkan, dan menghibur kita untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan. Roh Kudus membimbing kita orang percaya untuk masuk di dalam kehidupan yang bertambah benar, makin bertambah sempurna di dalam Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, yang notabene adalah bentuk konkret daripada kehadiran Allah, itu akan membimbing kita, menolong kita, menyempurnakan cara berpikir kita, memperbaiki, memperbaharui, dan menyempurnakan cara kita melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan kita semakin bertambah sempurna. Maka bagi kita para pengusaha dan profesional Bapak Ibu, waktu kita didiami oleh Roh Kudus, cara kita membangun usaha, pekerjaan, dan bisnis kita bertambah hari, minggu, bulan datang harus makin bertambah baik. Harus makin bertambah bagus Bapak Ibu. Sama juga bagi kita para hamba Tuhan. Kita tidak boleh melayani Tuhan hanya sekedarnya atau asal-asalan. Tidak boleh. Tapi bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun. Cara kita melayani Tuhan harus lebih baik. Harus lebih baik. Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita, yang memimpin kita. Tindakan dan perilaku kita juga sama Bapak Ibu. Setiap hari, setiap saat. Harus makin bertambah lebih baik. Harus bertambah makin lebih berat. Karena ada Roh Allah yang menuntun, yang memimpin, dan mengarahkan kita untuk bertambah berat. Dari waktu ke waktu. Roh Kudus yang sama mengerjakan juga, mengajarkan kita orang percaya bagaimana berdoa menurut kehendak Allah. Roh Persalaman demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab pada dasarnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Apa Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus? Dikatakan di sini, roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Dalam konteks berdoa. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak doa kita yang salah. Yang menyebabkan Tuhan tidak mau jawab. Maka untuk itulah Roh Kudus Tuhan taruh dalam hidup kita untuk mengajari kita bagaimana proses cara mengungkapkan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka waktu kita berdoa, pastikan kita harus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dulu, sebelum kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Jadi kita berdoa tanpa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Doa-doa permohonan yang kita ungkapkan itu lebih banyak didasari oleh keinginan Bapak Ibu, bukan kebutuhan. Dan kita tahu, doa yang Tuhan jawab itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Beda jauh antara keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan itu primer sifatnya Bapak Ibu. Wajib. Apa contohnya? Nafas hidup, kekuatan, kesehatan, makan minum kan. Keinginan itu apa? Sekunder, tidak wajib. Artinya apa? Kebutuhan yang sekunder itu tidak ada hari ini pun dikasih Tuhan. Tapi kalau kita masih dikasih kebutuhan primer nafas hidup, kita tetap boleh menikmati hidup. Contoh konkret daripada keinginan apa? Selalu harus pakai tas ini untuk ibu-ibu nih. Mahal dan bermerek. Selalu pakai baju yang mahal dan bermerek. Selalu pakai perhiasan. Itu keinginan Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita laki-laki? Nggak mau kalah juga sekarang saya lihat. Jadi cara oleh laki-laki apa? Jam tangan mahal. Makanya kan banyak hamba Tuhan disorot. Dengan jam tangan mahalnya kan Bapak Ibu. Inilah yang seringkali tidak bisa kita bedakan. Sehingga dua-dua kita itu banyak yang salah. Sehingga apa? Tuhan tidak mau jawab. Maka untuk itulah. Supaya kita tidak terus-menerus salah dalam berdoa. Maka Tuhan turunkan rohnya, dirinya sendiri. Dalam wujud Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus yang ada di hidup kita itu membimbing kita, mengarahkan kita untuk membedakan ini doa yang kita naikkan ini kebutuhan atau keinginan.
Ini doa yang kita sampaikan ini sudah benarkah di hadapan Tuhan? Sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu peran Roh Kudus. Itu yang dimaksud dengan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam istilah lainnya, sebelum kita menyampaikan doa-doa kita, pastikan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya terhindar dari doa-doa yang sifatnya pemenuhan keinginan. Ini ada dikatakan di sini, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Yang dimaksud dengan perkataan ini bukan Roh Kudus berdoa untuk kita, bukan. Bukan itu maksudnya. Walaupun ada kesan dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita. Bukan artinya Roh Kudus berdoa untuk kita manusia. Bukan. Tapi Roh Kudus menyampaikan maksudnya. Pergumulan kita, persoalan kita, kebutuhan pokok kita kepada Tuhan. Dalam istilah lain, arti daripada kalimat ini adalah Roh Kudus itu menjadi penyambung lidah. Roh Kudus itu menjadi penyambung isi hati pikiran kita kepada Bapa. Itu maksudnya. Jadi bukan Roh Kudus yang berdoa kepada manusia. Enggak, bukan itu maksudnya. Maka disitulah penting. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dalam berdoa supaya kelemahan kita dalam mengucapkan kalimat demi kalimat dari permohonan, kelemahan kita membedakan kebutuhan atau keinginan, itu bisa diatasi oleh Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Maka di sini dapat kita lihat Bapak Ibu. Sepanjang kenapa Ortuanis mengkritik orang Farisi? Padahal doa mereka panjang dan lebar kan? Persoalannya bukan hanya masalah dipanjangnya doanya. Bukan. Tapi karena seringkali waktu mereka berdoa, di dalam diri mereka belum ada Roh Kudus. Itu sama. Orang Kristen. Kalau doanya pun panjang kali lebar, tapi kalau orang itu belum bertobat dan tidak didiami oleh Roh Kudus, sebenarnya doanya begitu panjang kali lebar, tidak ada gunanya, tidak manfaatnya, dan tidak bernama begitu. Karena koneksi, penghubung antara kita dengan Allah itu belum ada, yaitu siapa? Roh Kudus. Inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen frustasi. Karena dari sekian banyak doa-doanya yang dia sampaikan kepada Tuhan, selalu mengatakan, aduh Pak Pendeta, sudah puluhan tahun saya berdoa untuk masalah A, B, sampai D, tapi nggak ada tanda-tanda. Nah, Tuhan jawab, nggak Tuhan kenal. Saya bilang, salahnya bukan di Tuhan. Itu Pak Pendeta. Salahnya di Bapak dan Ibu. Baca Roma pasal 8 dan 6. Wih, ini salah dong kami 10 tahun. Berdoa, salah. Karena roh Allah belum ada dalam hati Bapak Ibu. Artinya, karena Bapak Ibu belum di dalam Kristus dan Kristus belum ada dalam diri Bapak Ibu. Artinya belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Roh Kudus sangat berperan membawa permohonan orang percaya kepada Bapa menurut kehendaknya. Roma pasal 8 ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi artinya Bapak Ibu, perlu kita menyesuaikan, menyamakan dulu. Isi hati Allah sudah samakah dengan isi hati kita? Isi hati Tuhan sudah samakah dengan isi hati kita? Untuk menyamakan itu, maka kita butuh Roh Kudus yang diawali dengan bertobat terima Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam doa-doa saya selalu mengatakan, ampuni, kuduskan, sucikan kami Tuhan dengan darah yang kudus. Dan terima kasih. Pengorbanan Yesus sudah cukup sempurna menghapus dosa kami dan terima kasih. Rohmu yang kudus sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan kami minta Tuhan, dialah Roh Kudusmu yang sama, menguasai hati dan pikiran kami memahami dan mengerti firman Tuhan. Kenapa doa saya selalu begitu? Supaya ada koneksi langsung antara kita dengan Tuhan, Bapak. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti dari setiap firman Tuhan, semudah itu juga Roh Kudus memberikan kita pemahaman dan pengetahuan.
Bahkan Roh Kudus juga memberikan pengharapan dan penghiburan bagi kita waktu susah, waktu mengalami penderitaan, waktu mengalami pergumulan. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 7. Aku akan meminta kepada Bapa dan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang berikan kita kuasa pertolongan? Siapa yang selalu menyertai kita untuk selama-lamanya? Tidak lain, tidak bukan. Adalah Roh Kudus. Yang disebut dengan di sini istilahnya lainnya. Roh kebenaran. Hanya orang yang dipimpin dan hanya orang yang didiami oleh Roh Kuduslah yang bisa tetap tegar. Mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kenapa ada sebagian oknum-oknum hamba Tuhan murtad? Meninggalkan Kristus tapi juga meninggalkan pelayanannya. Itu menandakan sebenarnya. Sejak dari awalnya orang ini belum pernah bertobat dan juga sama Roh Allah belum ada dalam dirinya. Sehingga waktu kesulitan ekonomi, usaha, bisnis menghampiri hidupnya, Roh Kudus tidak bisa menguatkan, menghibur, menopang, dan menolong dia karena dia belum di dalam Kristus dan Kristus belum ada dalam dia. Jadi tidak mengherankan kalau ada oknum-oknum hamba yang mengklaim namanya, yang mengklaim hamba Tuhan kan Bapak Ibu ya. Tiba-tiba nggak heran kita melihat itu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita masih ada hari ini dengan komitmen dan keputusan melayani Tuhan di tengah-tengah kesulitan, itu tandanya ada roh Allah dalam hati dan pikiran Bapak Ibu yang menolong, menghibur, memampukan, menguatkan Bapak Ibu dan saya. Inilah kekuatan yang luar biasa yang kita dapat, yang tidak bisa didapatkan orang-orang duniawi, karena mereka belum percaya kepada Yesus. Bahkan Roh Kudus juga memberikan kemenangan bagi kita melawan dosa, dan juga sekaligus mengubah totalitas hidup kita menjadi lebih baik. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dan Kristus dari hukum maut. Bapak Ibu, kalau kita ini tiap hari, tiap saat kan si kan berusaha menjatuhkan kita kan melalui pikiran yang negatif, ya diganggu emosi kita, perasaan kita kan gitu. Artinya disitulah kita butuh asa pertolongan dari Roh Kudus untuk mampukan menguatkan kita melawan semua itu. Maka kalau orang tanpa bertobat, tanpa kehadiran Roh Kudus, tidak akan mungkin dia bisa melawan dosa. Tidak akan mungkin dia bisa melawan simbolis. Tidak akan mungkin dia bisa melawan godaan-godaan negatif dari dunia. Tidak mungkin. Hanya melalui kuasa Roh Kudus lah kita dimampukan bisa berubah bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Orang masuk penjara, dihukum seumur hidup. Tidak ada jaminan dan kepastian. Lamanya orang itu di penjara, dihukum seumur hidup, otomatis setelah keluar berubah. Gak ada. Kecuali kalau waktu dia di penjara masa penahanan itu, bertobat kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang mengubahkan. Maka itu yang menjadi masalah. Kenapa orang berkali-kali kerjanya keluar masuk penjara? Karena dia mengalami pertobatan. Karena Roh Kudus belum ada dalam hidup. Yang ke-11, Roh Kudus menghasilkan buah karakter dalam hidup orang percaya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemalembutan, penguasaan diri. Salah satu tanda yang paling gampang, mudah dilihat, mudah diamati, dan mudah kita praktekkan. Tandanya kita ini telah didiami dan dikuasai oleh Roh Kudus adalah buah karakter. Kalau bahasa kampung saya, buah karakter ini diistilahkan dengan istilah pangalaho. Atau dalam istilah lainnya apa? Sifat yang positif harus makin tercermin dalam totalitas hidup kita. Kasih. Sukacita artinya semangat. Damai sejahtera artinya ketentraman. Bukan karena kita punya hepeng banyak. Tapi karena Roh Kudus yang menciptakan kedamaian itu di hati kita. Sabar. Mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan. Sabar. Mendengarkan dan menerima jawaban Tuhan. Kalau kita udah nggak sabaran, Tuhan gimana sih? Minta ini, minta itu, lakukan ini, nggak ada jawabannya. Artinya apa?
kita nggak lulus kesabaran. Itu sama dengan artinya kita tidak didiami oleh Roh Kudus. Memiliki sikap karakter kemurahan artinya apa? Kerelahan dan kerinduan untuk selalu membantu, menolong orang lain. Ini tanda sifat kita dikuasai Roh Kudus. Yang berikutnya pakai kebaikan. Melakukan segala sesuatunya harus selalu yang terbaik. Kesetiaan, ini masalah konsistensi. Baik dalam berdoa, baca firman, melakukan firman Tuhan, juga melakukan tanggung jawab kita. Sebagai profesional, sebagai pengusaha, silahkan Bapak Ibu setialah melakukan usaha pekerjaan itu dengan baik. Pasti Tuhan berkati. Kita hamba Tuhan. Sama, setialah kita melayani Tuhan. Walaupun jemaat kita hari ini baru mungkin 2-3 orang, puluhan orang. Setia aja. Karena lewat kesetiaan kita itu akan Tuhan tambahkan lebih lagi jiwa-jiwa Pak. Setia aja. Tangga ke-10. Itu dimulai dari tangga pertama. Artinya Bapak Ibu, kita bisa punya jemaat 100 orang. Itu pasti dimulai dari 1 orang. Kemarin ada seorang sharing ke saya, minta dukungan doa. Pak, ini tolong doakan ya Pak, saya mau buka usaha. Setuju? Saya dukung. Dan saya akan doakan setiap hari. Tapi ada pesan dari saya. Wih, apa tuh Pak Pendeta? Ingat firman Tuhan. Engkau setia dengan perkara kecil, Tuhan pasti memberkatimu dengan kepercayaan yang lebih besar. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Saya kasih contoh. Usaha yang engkau buka ini tidak langsung engkau mendapatkan konsumen ratusan orang. Nah, saya ingatkan ini saya. Usaha yang kau buka ini tidak dimulai dari ratusan orang. Tapi bisa saja Tuhan izinkan dari 1 orang. Tapi waktu engkau setia, melayani, memperhatikan kebutuhan yang 1 orang ini. Kesetiaanmu untuk melayani, menopang dan menolong orang yang 1 orang ini. Menjadi penilaian yang akan Tuhan pakai untuk menambahkan orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai orang yang ke-1000. Ingat ini saja. Tanpa kamu punya pemahaman dan prinsip ini, sulit kamu menjadi pengusaha yang sukses. Yang kau lakukan itu, pasti Tuhan akan buka jalan. Karena seringkali Bapak Ibu, apalagi pengusaha-pengusaha muda maunya buka usaha hari ini langsung, maunya besok sudah langsung menjadi orang terkaya di planet ini. Gak ada itu. Harus dimulai dari tangga pertama. Sama Bapak Ibu kita sebagai hamba Tuhan. Setia melayani dari 1 orang dulu. Maka Tuhan tambahkan orang kedua, ketiga kamu. Setia melayani Tuhan dulu di dalam keterbatasan. Maka Tuhan akan tambahkan fasilitas-fasilitas lain. Karena ini firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.